Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu contoh soal penggunaan metode bidang pemotong ya, atau the cutting plan algorithm. Nah, ini dia soalnya. Nah, di soal sudah terlihat ya tablo yang optimal dari LP relaxation dari pemrograman integer ini. Nah, teman-teman kita lihat ya, di sini adalah pemrograman integer jenis ya murni. Artinya di sini ada dua variabel yang terlibat, yaitu x1 dan x2, dan di sini terlihat bahwa x1 dan x2 itu disyaratkan keduanya integer. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ya, silakan untuk teori dari the cutting plan algorithm ini, teman-teman boleh melihat video yang ada linknya di bagian deskripsi video ini ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita hanya membahas contoh soalnya saja, dan ini kita ambilkan dari buku Winston bab 9. Baik, jadi langkah yang pertama adalah kita tentukan di sini ya variabel yang masih berupa pecahan. Ya, karena kan inti dari pemrograman integer ini adalah kita ingin solusinya itu berupa bilangan bulat ya atau integer. Dan di sini ternyata baik x1 maupun x2 itu masih sama-sama pecahan ya. Nah, jadi mana yang kita pilih? Ya, sembarang ya, tidak masalah. Ya, tenang saja nanti hasil akhirnya pasti sama ya teman-teman. Nah, untuk kali ini ya kita pilih dulu lah ya x2 sama dengan 7/2 ini ya. Dia berkaitan dengan constraint yang pertama ini ya. Nah, inilah yang kita jadikan dasar untuk menentukan cut. Ini bentuknya adalah ya x2 ditambah 7/22 S1 ditambah 1/22 S2 sama dengan nilai sisi kanannya adalah 7/2. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah ya kita nyatakan ini semua ya, koefisien ini semua sebagai ya bilangan bulat dan bilangan pecahan, bagian bulat dan bagian pecahan ya. Jadi ingat kembali definisi kurung siku X ditambah F. Ya, jadi kurung siku X itu adalah bilangan bulat yang paling besar yang lebih kecil dari X ya. Jadi dalam hal ini di sini ada 1x2 ya. Tidak ada pecahannya. Kemudian yang ini tentunya bilangan bulat yang lebih kecil dari 7/22 adalah 0 ya. Berarti 0 S1 ditambah 7/22 S1. Nah, kemudian yang ini bilangan bulat terbesar yang kurang dari 1/22 adalah 0 ya, berarti kita punya 0 S2 ditambah 1/22 S2. Nah, kemudian ruas sisi kanan ya, bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari 3,5 itu tentunya adalah 3 ya, berarti ini kita nyatakan sebagai 3 ditambah setengah. Nah, kemudian ya kita susun agar luas kiri ini semuanya adalah bilangan bulat ya. Kemudian bagian pecahan kita letakkan di sebelah kanan. Nah, jadi kita punya x2 dikurang 3 ya sama dengan min 7/22 S1 dikurang 1/22 S2 ditambah setengah. Nah, ruas kanan ini yang berupa pecahan ini itulah yang kita sebut sebagai cut. Dan ruas kanan ini nilainya adalah kurang dari atau sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah kendala baru yang harus kita tambahkan ke tablo optimal tadi. Nah, tentunya agar ini bisa masuk ke tablo, maka kita harus mengubah ini ke dalam bentuk kanonik ya. Nah, ini bentuk standarnya seperti ini. Nah, bentuk kanoniknya adalah min 7/22 S1 dikurang 1/22 S2. Nah, kita buat ini sama dengan min setengah ya. Jangan lupa kita tambahkan dengan variabel slack yang baru, sebut saja S3. Nah, baik ya, sekarang kita sudah bisa memasukkan ini ke tablo yang baru ya. Yang gak lain adalah tablo lama yang kita fotokopi ya, dan kita tambah satu kolom lagi yaitu kolom S3 ya. Berarti kita punya di sini kita tambah kolom S3 ya. Kemudian constraint yang baru kita tambahkan di baris yang baru
seperti ini, dan yang lain di sini tentunya koefisiennya 0 ya. Ya, seperti itu. Koefisien S3 untuk constraint yang lain itu 0. Nah, baik, ini tidak bisa kita kerjakan dengan metode simplex karena RHS-nya ada yang negatif. Jadi ini kita gunakan metode dual simplex. Nah, untuk mengerjakan metode dual simplex, itu yang pertama kita pilih manakah yang merupakan baris kunci. Nah, tentunya manakah yang RHS-nya ini paling negatif, yaitu min setengah ya di sini. Nah, teman-teman, inilah dia yang menjadi baris kunci. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita pilih kolom kunci. Nah, untuk memilih kolom kunci ini, kita bagi baris ke 0 ini dengan baris kunci kita. Ya. Tapi harga mutlaknya ya. Berarti ini kita bagi yang pertama, kemudian hasilnya tentunya 56/11 ya. Kemudian kita kalikan dan kebalikannya. Nah, hasilnya adalah 16. Kemudian yang ini 30/11 kita bagi dengan min 1/22 ya. Harga mutlaknya ya sama dengan ya 30/11 dikalikan kebalikannya. Ya, hasilnya adalah ya 60. Nah, ini yang paling kecil, jadi dia yang kita nobatkan sebagai kolom kunci. Nah, jadi kolom kunci dan baris kunci berpotongan di unsur kunci. Nah, jadi ini unsur kuncinya, dan ini harus kita jadikan 1, yang lain 0. Nah, baik, sebut saja ini adalah B0, B1, B2, dan B3 ya. Nah, jadi B3 yang baru min 22/7 kalikan dengan B3 mula-mula. Nah, selanjutnya B1 ya. B1 aksen ya, itu adalah ya boleh B1 mula-mula dikurang dengan 7/22 kalikan 1 atau kalikan B3 aksen. Atau yang lebih mudahnya adalah kita jumlahkan saja ya B1 dengan B3 mula-mula ini. Nah, kan jadi langsung hasilnya 0 ya. Berarti kita punya B1 tambah B3 ya. Seperti itu ya. Jadi B1 aksen adalah B1 ditambah B3. Nah, sementara itu B0 aksen itu adalah B0 mula-mula kita kurangkan dengan 56/11 ya, kalikan B3 aksen. Kemudian B2 aksen adalah B2 ya ditambah 1/22 kalikan B3 aksen. Baik, kita selesaikan operasi baris dasar ini ya. Kita mulai dari B3 aksen. Ya, jadi kita kalikan ya semua unsur ini ya dengan min 22/7, maka ini hasilnya. Oke. Baik, kemudian B1 aksen ya, ini semua ya kita tambahkan ya, berarti kita punya 0, 0, 1, 0, 0, 1 dan 3 ya. Sementara itu B2 aksen ya itu adalah ya kita tulis semua B2 mula-mula ya kita fotokopi semua ini. Oke, kemudian kita tambahkan ya dengan 1/22 kalikan B3 aksen ya. Ya, berarti ini plus 0 ya. Plus 0 plus 0 ya, ini plus ya 1/22 kalikan 1 ya, yang ini plus 1/22 kalikan 1/7 dan seterusnya. Silakan diverifikasi ya. Nanti hasilnya adalah 0, 1, 0, 0, 1/7 min 1/7, ini 64/14 atau 32/7. Oke. Nah, yang terakhir adalah B0 aksen ya. Itu adalah B0 mula-mula dikurang 56/11 kalikan B3 aksen. Silakan teman-teman verifikasi. Nanti hasilnya adalah seperti ini. Baik teman-teman, kita sudah berhasil melakukan operasi baris dasar, dan ini artinya kita bisa mengupdate ya tablo 1 menjadi tablo 2 sebagai berikut ya. Nah, ini dia tablo 2 kita.
Iya, jadi kita lihat solusi basisnya kan X2 sama dengan 3, X1 sama dengan 32/7, dan S1 sama dengan 11/7. Jadi dalam hal ini X2 sudah bulat ya, 3, akan tetapi X1 masih pecahan, yaitu 32/7. Nah, inilah yang kita jadikan cut yang kedua ya. Oke, jadi kita punya cutnya adalah X1 ditambah 1/7 S2 ya, dikurang 1/7 S3 sama dengan 32/7. Nah, kemudian kita pisahkan ya, mana bagian bulat dan bagian pecahannya. Tentunya ini kita punya 1 X1 ya, tidak ada pecahan di sini. Kemudian yang ini tentunya 0 S2 ditambah 1/7 S2. Kemudian yang ini tentunya min 1 S3 ya. Kemudian ditambah dengan ya 6/7 ya, 6/7 S3 seperti itu. Coba dilihat lagi. Nah, kemudian ini tentunya 4 plus 4/7 ya, berarti kita punya 4 ditambah dengan bilangan pecahannya atau bagian pecahannya adalah 4/7. Baik, kita kumpulkan sesama bilangan bulat di ruas kiri, kemudian bilangan pecahan di ruas kanan, maka kita punya X1 dikurang 4 sama dengan min 1/7 S2 dikurang 6/7 S3 ditambah 4/7. Dan ini kurang dari atau sama dengan 0. Nah, kemudian inilah yang akan kita tambahkan sebagai konstran tambahan ya. Kita tambahkan ini ke tablo kedua ini. Oke, sebut saja nanti kita punya tablo 2A misalkan ya. Baik, tentunya agar dia bisa masuk ke tablo, maka kita cari dulu bentuk kanoniknya ya. Maka bentuk kanoniknya adalah ya min 1/7 S2 dikurang 6/7 S3 ditambah S4 ya sama dengan min 4/7. Dan ini kita tambahkan ke tablo 2 ini. Nah, ini dia bentuknya teman-teman ya. Jadi intinya sama seperti tablo 2, hanya saja sekarang kita tambah satu kolom lagi, yaitu kolom S4 ya. Koefisiennya 0 kita tulis di sini. Nah, kemudian kita tambahkan ini dia ke baris yang baru. Oke. Nah, kemudian kita kerjakan ini tentunya dengan metode dual simplex. Ini dia baris kuncinya. Kemudian cari kolom kuncinya, kita bagi baris ke 0 dengan baris kunci ya, mana yang paling kecil harga mutlaknya ya, tentunya yang ini yang paling kecil. Nah, jadi sekarang kolom S2 ini yang menjadi kolom kunci. Nah, kemudian baris kunci dan kolom kunci berpotongan di unsur kunci ya. Jadi bagaimana caranya agar min 1/7 ini agar menjadi 1 ya, kita kalikan dengan min 7 sehingga nanti kita punya B4 double aksen itu adalah min 7 kalikan B4 aksen. Nah, kemudian kita punya B2 double aksen ya, cukup tambahkan saja ya antara B2 aksen dengan B4 aksen ya. Jadi kita tambahkan B2 aksen plus B4 aksen, nanti hasilnya 0. Sama halnya dengan B3 double aksen ya, cukup tambahkan B3 aksen dengan B4 aksen. Nah, kemudian untuk B1 double aksen ini udah beres ya, tinggal fotokopi saja. Yang terakhir adalah B0 double aksen, yaitu B0 mula-mula dikurang 2 kalikan B4 double aksen. Nah, teman-teman, inilah dia operasi baris dasarnya. Jadi silakan diverifikasi, ini dia hasilnya. Dan ini kita letakkan di tablo 3 kita ya. Nah, sekarang kita lihat ya tablo 3 kita. Nah, alhamdulillah semuanya sudah berupa bilangan bulat ya. Sehingga kita lihat ya solusinya di sini adalah ya X1-nya adalah 4 dan X2-nya adalah 3 ya, dengan nilai Z-nya adalah 110 ya. Nah, baik teman-teman, demikianlah kita sudah membahas satu soal tentang decating plane algorithm. Jadi untuk soal kali ini kita butuh 2 kali cut seperti itu ya. Nah, jadi ini cut yang pertama dan ini adalah cut yang kedua.
Nah, boleh teman-teman cek and recheck ya nilai X1 sama dengan 4 ini dan X2 sama dengan 3 ini ke soal mula-mula ya. Maka dia akan memenuhi semua constraint dan juga betul nilai fungsi optimalnya adalah Z sama dengan 110. Baik ya, demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.